Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Sri Wahyuni sebagai mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia dan dengan NIM 2130110014. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggolongan berkala unsur. Nah, tujuan yang pertama adalah kita dapat mempelajari unsur-unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua yaitu kita dapat mengamati reaksi dan warnanya pada suatu unsur alkali atau alkali tanah. Yang ketiga adalah kita dapat mengenali reaksi-reaksi air, klor, dan halida. Yang keempat adalah kita dapat menganalisis suatu sampel yang terkandung pada suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur pada halida. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan ini, selanjutnya sedikit pembahasan tentang penggolongan berkala unsur. Nah, para ilmuwan kimia telah mengembangkan pengetahuan tentang sifat-sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur dan senyawa. Pada tahun 1869, seorang ilmuwan kimia dari Rusia, Dmitri Mendeleev, mengemukakan suatu ide cemerlangnya, yaitu dengan meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui dan menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemui itu dalam sistem berkala. Mendeleev tidak hanya meramalkan tentang 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tetapi dia juga meramalkan tentang sifat-sifat fisikanya. Dan pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ahli fisika dari Inggris yang berumur 25 tahun, menyelidiki tentang spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa susunan dari unsur adalah disusun berdasarkan nomor atom dan bukan melalui penambahan massa atom. Unsur dalam daftar susunan berkala disusun berdasarkan kolom dan baris. Unsur kolom vertikal akan disebut dengan golongan yang mana akan memiliki sifat kimia yang sama, dan baris mendatar akan disebut dengan perioda, kala, atau deret. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan pada saat praktikum. Alat yang pertama adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yang kedua adalah gelas kimia. Yang ketiga adalah kawat nikrom dan platina. Yang keempat ada pipet tetes. Yang kelima ada korek api. Dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah larutan BaCl2 0,5 molar. Yang kedua ada CaCl2 0,5 molar. Yang ketiga ada larutan KCl 0,5 molar. Yang ketiga ada larutan NaCl 0,5 molar. Yang keempat ada larutan HCl 1 molar dan 6 molar. Yang kelima ada larutan NaBr 0,5 molar. Yang ketiga adalah prosedur kerja saat praktikum ini. Yang pertama adalah masukkan 20 ml HCl dengan konsentrasi 6 molar ke dalam gelas kimia. Yang kedua adalah susunlah 6 tabung reaksi ke rak tabung reaksi. Lalu masukkan larutan BaCl2 0,5 molar, CaCl2 0,5 molar, larutan KCl 0,5 molar, NaCl 0,5 molar, HCl 1 molar, dan larutan NaBr 0,5 molar. Dan larutan ini dimasukkan satu-satu ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga adalah ambil kawat nikrom
Lalu bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil, lalu bersihkan kawat. Setelah itu, jangan sampai tangan kita menyentuh kawat supaya tidak terjadi kontaminasi dengan kawat. Yang keempat adalah celupkan kawat ke dalam larutan BaCl2 0,5 molar dalam tabung reaksi. Selanjutnya masukkan ke dalam nyala dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Setelah itu bersihkan kawat dan lakukan percobaan uji nyala ini ke larutan lainnya. Nah, sekian pembahasan kita tentang penggolongan berkala unsur untuk kali ini. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.